Nahmaduhu wa nasta'idzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittaba'a bihudahu ila yaumiddin summa amma ba'du. Bapak serta Ibu sekalian, jamaah salat maghrib dan salat isya Masjid Al-Barakah yang insya Allah senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada malam hari ini kita semuanya masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan berbagai macam amal soleh. Termasuk salah satu di antaranya kita menunaikan sholat maghrib secara berjamaah di dalam masjid. Mudah-mudahan sholat yang kita tunaikan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal soleh yang pahalanya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak serta Ibu yang insya Allah senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini insya Allah kita akan melanjutkan kembali kajian Fiqhus Sunnah yang pada pertemuan sebelumnya kita sampai di pembahasan bacaan takbir saat perpindahan ya dari satu gerakan ke gerakan yang lain gitu ya. Nah, pada malam hari ini kita akan bahas tentang bab tersebut gitu ya. Qalal muallifu rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, Syekh Sayyid Sabiq penyusun kitab Fiqhus Sunnah ya, beliau menuliskan atau berkata ya, takbiratul intiqal ya, beberapa ucapan takbir yang diucapkan saat peralihan atau pergantian dari satu gerakan ke gerakan yang lain ya. Yukabbiru fi kulli raf'in wa khafdin wa qiyamin wa qu'udin. Nah, lalu kata beliau, orang yang sholat ya disunnahkan, dianjurkan bertakbir. Bertakbir itu mengucapkan Allahu Akbar. Nah, mengucapkan Allahu Akbar ya fi kulli raf'in. Setiap kali dia bangun. Maksudnya bangun itu habis ruku bangun gitu ya. I'tidal, nah itu namanya raf. Atau habis duduk habis sujud kemudian kita bangun lagi. Nah, gitu ya. Itu namanya qu'ud. Qiyam ya. Fi kulli raf'in ya, ketika mengangkat ya, wa khafdin dan ketika turun ya, wa qiyamin dan ketika bangkit berdiri, wa qu'udin serta ketika duduk. Gitu ya. Illa firraf'i minar ruku', kecuali ucapan takbir itu tidak diucapkan ketika kita bangun dari ruku.
Karena bangun dari ruku bacaannya bukan takbir, tapi bacaannya apa? Sami Allahu liman hamidah. Nah, kalau di yang lain peralihannya itu diucapkan takbir. Nah, di awal ada yang namanya takbiratul ihram. Ya. Allahu akbar. Gitu ya. Baik. Fa'an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu. Nah, lalu Syekh Sayyid Sabiq menghadirkan riwayat sabda Rasulullah SAW ya, atau hadis dari Nabi SAW. Beliau mengatakan begini, qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiru fi kulli khafdin wa raf'in wa qiyamin wa qu'udin. Ya. Aku melihat, kata Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW itu mengucapkan takbir di setiap kali beliau bangkit atau turun atau berdiri dan juga saat mau duduk, gitu ya. Tentunya ini di dalam salat ya, gerakan di dalam salat ya. Rawahu Ahmad wan Nasa'i wat Tirmidzi wa shahhahahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam An-Nasa'i, Imam At-Tirmidzi dan dianggap sahih oleh Imam Tirmidzi. Ya, jadi hadis ini dinilai sahih oleh Imam Tirmidzi. Tsumma qala, kemudian Ibnu Mas'ud berkata ya, wal amalu alaihi inda ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di antara yang mengamalkan takbir saat peralihan gerakan-gerakan tadi gitu ya, di antaranya adalah sahabat Abu Bakrin As-Siddiq, Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, wa Umar, Sayyidina Umar, wa Utsman, wa Ali, wa ghairuhum. Ya, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, atau mengucapkan takbir saat peralihan dari satu gerakan ke gerakan yang lain, kecuali tadi bangkit dari ruku liman hamidah, itu ya. Ya, wa ghairuhum, dan juga sahabat-sahabat yang lain melakukan hal yang sama ya. Wa man ba'dahum minat tabi'in, begitu juga para tabi'in, bukan hanya para sahabat saja, tetapi juga para tabi'in, murid-muridnya para sahabat juga melakukan hal yang sama. Jadi saat peralihan gerakan ke gerakan yang lain diselingi dengan takbir ya. Wa alaihi ammatul fuqaha'i wal ulama, dan seperti itulah yang dilakukan oleh para ahli fikih ya, fuqaha wal ulama, dan juga para ulama. Fa'an Abi Bakrin ibni Abdurrahman ibn al-Harith. Ada riwayat lain dari Abu Bakar bin Abdurrahman al-Harith, annahu sami'a Aba Hurairah yaqul, bahwasanya tadi Abu Bakar bin Abdurrahman al-Harith ini mendengar Abu Hurairah berkata, ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qama ila shalah yukabbiru hina yaqum. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi yukabbir, bertakbir, mengucapkan takbir, mengucapkan Allahu Akbar, hina yaqum, ketika beliau hendak berdiri, gitu ya. Tsumma yukabbir hina yarka, kemudian beliau juga mengucapkan takbir hina yarka, ketika mau ruku, ketika hendak ruku, gitu ya. Kemudian summa yukabbiru hina yarka, summa yaqul sami Allahu liman hamidah hina yarfa salbahu minar rak'ah.
Kemudian beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah ketika bangkit dari ruku atau yang disebut dengan i'tidal. Gitu ya. Tsumma yaqulu, kemudian ia berkata wa huwa qa'imun, ya, sedangkan ia dalam keadaan berdiri, Rabbana walakal hamdu. Nah, jadi setelah ruku Rasul bangkit mengucapkan apa? Sami Allahu liman hamidah, itu ya. Saat beliau berdiri, beliau mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Qabla an yasjuda, sebelum ia beralih sujud. Gitu ya. Beralih ke gerakan sujud. Nah, jadi saat berdiri, i'tidal, beliau mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Ya. Tsumma yaqulu, setelah mengucapkan Rabbana walakal hamdu, beliau mengucapkan lagi Allahu Akbar. Ketika beliau mau sujud. Ya, Allahu Akbar, gitu ya. Hina yahwi sajidan, ketika ia atau ketika Rasul SAW mau sujud, ya. Tsumma yukabbiru hina yarfa ra'sahu. Kemudian setelah beliau sujud, bangkit dari sujud mau apa? Duduk di antara dua sujud. Beliau juga mengucapkan Allahu Akbar. Ya. Nah, sudah berapa kali itu Allahu Akbarnya, ya. Jadi setiap peralihan diselingi dulu dengan takbir, dengan ucapan Allahu Akbar, ya. Tsumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu. Tsumma yukabbiru hina yaqumu minal julus fi isnataini. Kemudian kata periwayat hadis ini, ketika beliau duduk di antara dua sujud dan mau sujud lagi, beliau juga mengucapkan Allahu Akbar, mengucapkan takbir lagi, gitu ya. Tsumma yaf'alu dzalika fi kulli rak'atin, dan beliau lakukan seperti itu di setiap rakaat salat. Nah, coba kita ulangi. Takbir yang pertama kapan? Takbiratul ihram, ya. Allahu Akbar. Ya. Kemudian takbir yang kedua mau ruku, diucapkan juga Allahu Akbar. Kalau bangkit dari ruku, Sami Allahu liman hamidah. Mau sujud, takbir lagi. Bangkit dari sujud untuk duduk di antara dua sujud, takbir. Ketika kita mau sujud lagi yang kedua kali, takbir lagi. Nanti ketika mau bangkit rakaat kedua, juga mengucapkan takbir Allahu Akbar. Ya. Apakah setiap setiap ucapan takbir itu diiringi dengan mengangkat tangan? Nah, masih ingat beberapa tempat ketika disunahkan mengangkat tangan kemarin? Hanya di 4 saja, ya. Pertama, disunahkan mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Yang kedua, ketika bangkit dari ruku, disunahkan mengangkat tangan juga. Ya. Dia mengangkat tangannya sifatnya sunnah, itu ya. Kemudian di yang ketiga apa lagi? Ketika mau sujud mengangkat tangan enggak? Habis i'tidal kita mau mau sujud. Mengangkat tangan enggak? Lupa katanya. Iya. Nah, yang ketiga kapan? Bangkit dari sunat. Tadi pertama takbiratul ihram. Yang kedua bangkit dari ruku. Yang ketiga rakaat yang ketiga, betul. Yang keempat tadi ketika mau sujud. Ya. Jadi ketika mau sujud, kemudian bangkit dari ruku dan bangkit dari rakaat kedua mau ketiga.
Selain itu, takbir-takbir yang lain tidak perlu diiringi dengan mengangkat tangan. Contoh misalnya, ketika kita habis sujud, mau duduk di antara dua sujud, ngangkat tangan nggak? Nggak perlu, gitu ya. Habis duduk di antara dua sujud, kemudian kita mau sujud yang kedua kali, perlu ngangkat tangan nggak? Nggak perlu juga, gitu ya. Ketika nanti sujud terakhir, mau duduk tasyahud akhir juga tidak perlu mengangkat tangan. Ya, jadi ada takbir yang diiringi mengangkat tangan, ada takbir yang tidak diiringi dengan mengangkat tangan. Gitu ya. Nah, ini riwayat yang lebih detail adanya di riwayat Abu Bakar bin Abdurrahman Al-Haris tadi ya. Jadi Rasulullah SAW mengucapkan takbir di beberapa peralihan gerakan-gerakan sholat. Gitu ya. Nah, ya, enggak? Nah, ini menarik. Gitu ya. Kok gerakan yang lain itu diselingi dengan takbir, sementara gerakan dari ruku ke i'tidal, kok bacanya sami Allahu liman hamidah. Ini ada latar belakang terjadinya ini, gitu ya. Apa latar belakangnya? Jadi waktu itu ketika ya nanti dicek di dalam riwayat yang tepatnya lagi ya gitu. Ini berkenaan dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ketika Rasulullah SAW meruku, ya beliau itu mengucapkan tahmid, mengucapkan alhamdulillah, dan ucapan alhamdulillahnya itu didengar oleh malaikat. Ya, kemudian disunnahkan sejak saat itu oleh Rasulullah SAW ya, ketika bangkit dari ruku, bacaannya bukan Allahu Akbar, tapi Sami Allahu liman hamidah. Gitu. Nanti kita baca teks hadisnya ya, yang berkenaan dengan itu secara khusus gitu ya. Namun kira-kira latar belakangnya begitu. Jadi Sayyidina Abu Bakar pernah bertahmid ketika Rasulullah SAW saat itu ruku, gitu ya. Dan didengar oleh para malaikat, kemudian diabadikan. Ya, jadi kan artinya Sami Allah itu Sami Allahu, Allah mendengar. Liman hamidah, orang yang mengucapkan alhamdulillah. Orang yang mengucapkan tahmid. Nah, di dalam satu riwayat dikatakan yang mengucapkan hamdalah tadi adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya, saat Rasulullah SAW sedang sholat gitu ya, mau bangkit dari ruku gitu. Nah, kemudian dari sanalah para ulama mengajarkan bahwa ketika bangkit dari ruku tidak disunnahkan bertakbir, tetapi disunnahkan mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Begitu. Itu ada keterangan hadisnya, riwayatnya seperti itu. Ini khusus di bangkit dari ruku saja. Sementara dari sujud, dari yang lainnya tetap menggunakan takbir. Gitu ya, takbir. Nah, ini menarik. Hanya satu saja di sana. Sami Allahu liman hamidah. Nah, nanti lebih jelasnya mungkin saya akan hadirkan naskah riwayatnya, gitu ya. Nanti di sesi yang berikutnya, insyaallah. Gitu ya. Baik. Nah, ini hadis yang barusan diriwayatkan oleh sahabat Abu Bakar bin Abdurrahman ibn Al-Harith, gitu ya. Qala Abu Hurairah, ya.
Kemudian Abu Hurairah berkata, kanat hadhihi salatuhu hatta faraqad dunya. Inilah sifat salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta faraqad dunya, hingga beliau wafat. Jadi peralihan antara gerakan diselingi dengan takbir, kecuali ketika bangkit dari rukuk tadi, gitu ya. Seperti diriwayatkan oleh sahabat ini. Rawahu Ahmad wal Bukhari wa Muslim wa Abu Daud. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, dan juga Imam Abu Dawud. Ya. Wa an Ikrimah. Ada lagi riwayat dari sahabat agung bernama Ikrimah. Ya, qala, beliau berkata, ya qultu li Ibni Abbas. Aku berkata kepada Ibnu Abbas. Nah, Ikrimah berkata kepada Ibnu Abbas. Shallaitu adz-dzuhra bil batha khalfa syaihi akhmaq. Ya, aku salat zuhur di batha, ya, di belakang Syekh Akhmaq. Seorang syekh atau orang tua, ya. Ya, fakabbara isnataini wa ishrina takbirah. Nah, orang ini ya bertakbir sebanyak 22 kali takbir. Yukabbiru idza sajada. Dia bertakbir ketika hendak sujud. Wa idza rafa'a ra'sahu, dan ketika bangkit dari sujud, ya. Faqala Ibnu Abbas, tilka salatu Abil Qasim sallallahu alaihi wasallam. Seperti itulah salatnya Abul Qasim. Abul Qasim itu sebutan bagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa disebut Abul Qasim? Karena salah satu putranya bernama Al-Qasim. Abu itu artinya ayah, Al-Qasim artinya putranya namanya Al-Qasim. Jadi Abul Qasim ayahnya Qasim, gitu ya. Nah, orang Arab kan biasanya ada julukan-julukan. Seseorang punya anak namanya Ahmad, dikasih julukan Abu Ahmad. Ya, orang punya anak namanya Muhammad, dikasih sebutan Abu Muhammad, bapaknya Muhammad, gitu ya. Nah, Pak Haji punya putra namanya, lupa, Pak Erik, ya. Nah, Pak Haji disebut Abu Erik. Ayahnya Pak Erik, begitu, gitu ya. Nah, itu salah satu budaya di Arab, ya, termasuk di masa Rasulullah SAW juga ada budaya seperti itu. Penyebutan atau penisbatan seseorang disebutkan ayahnya siapa, gitu ya. Abul Qasim, putranya, ayahnya Al-Qasim. Jadi Al-Qasim nama salah satu putranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi di sini kata Ikrimah kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, aku pernah sholat di belakang Syekh Ahmad tadi. Iya, takbirnya itu saya hitung ada 22 kali takbir. Nah, bagaimana menurutmu? Kata Ibnu Abbas, seperti itulah sholatnya Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW memang kalau dihitung jumlah takbirnya itu ada 22. Coba kita hitung. Ya. Takbir yang pertama kapan? Takbiratul ihram. 1. Yang kedua, mau ruku. 2. Yang ketiga, mau sujud, ya kan? Kemudian mau duduk di antara dua sujud. Sujud yang kedua. Kemudian bangkit mau ke rakaat kedua. Kemudian mau ruku lagi, ya kan? Kemudian mau sujud di rakaat yang berikutnya, yang kedua, ya. Bangkit dari sujud menuju duduk di antara dua sujud. Kemudian mau sujud tadi rakaat yang kedua, sudah 10. Ya.
Kemudian setelah itu sebelum bangkit kan ada tahiyat awal dulu, tahiyat awal 11 ya. Setelah tahiyat awal bangkit untuk rakaat ketiga, takbir lagi 12. Kemudian mau ruku 13. Bangkit dari ruku enggak ya. Kemudian mau sujud 14. Mau duduk di antara dua sujud 15. Kemudian apa lagi? Mau sujud lagi 16. Bangkit lagi. Mau berdiri yang keempat, rakaat yang keempat. Karena salatnya salat zuhur kan tadi kan? Sudah 17. Kemudian mau ruku lagi 18. Kemudian mau sujud di rakaat keempat udah 19. Mau duduk di antara dua sujud sudah 20. Ya kan? Kemudian mau sujud di terakhir nih, sujud terakhir berarti 21. Kemudian mau duduk tasyahud akhir jadi 22. Pas ya? Yang 4 rakaat. Ya, karena ceritanya di sini kasusnya adalah melaksanakan sholat zuhur. Sholat zuhur. Jadi kalau kita sholat zuhur berarti ada 22 kali takbir. Dari mulai takbiratul ihram sampai takbir yang terakhir yaitu ketika mau tasyahud akhir. Gitu. Nah, ini Ibnu Abbas kan salah seorang ulama. Meskipun dari sisi usia saat itu masih junior, sahabat junior, tapi ilmunya luas, banyak. Sehingga banyak sahabat, banyak tabi'in yang berguru kepada Ibnu Abbas. Salah satu muridnya adalah Ikrimah. Ikrimah ini adalah tabi'in. Ya, muridnya sahabat. Kata Ikrimah, wahai Ibnu Abbas, aku pernah, tadi ya ceritanya, aku pernah sholat di belakang salah seorang Syekh Ahmad. Ya, salah seorang orang yang sudah tua. Gitu ya. Iya, sholat zuhur, takbirnya saya hitung ada 22. Ya, di sholat zuhur, berarti di sholat yang 4 rakaat gitu ya. Jumlah takbirnya saya hitung ada 22. Bagaimana menurutmu? Nah, kata Ibnu Abbas, seperti itulah sholatnya Abul Qasim. Seperti itulah sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Nah, ini Rawahu Ahmad wal Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Al-Bukhari. Wa yustahabbu an yakuna ibtida'ut takbir hina yashra'u fil intiqal. Dan dianjurkan memulai takbir ketika mau peralihan di antara dua gerakan. Jadi takbir dulu sebelum beralih ke gerakan yang lain. Ambil contoh. Kalau kita mau ruku dulu kemudian kita ucapkan takbir atau takbir dulu kemudian ruku. Takbir dulu baru ruku. Jadi Allahu Akbar. Ya, jadi tidak ruku dulu kemudian takbir gitu ya. Nah, jadi takbir dulu. Nah, itu disunahkan caranya begitu. Jadi yustahabbu an yakuna ibtida'ut takbir hina yashra'u fil intiqal. Jadi awal takbir itu dimulai ketika saat mau peralihan. Bukan saat sudah beralih. Tapi saat mau memulai peralihan gerakan. Contoh lain, misalnya kita sujud nih, udah sujud. Kita mau duduk di antara dua sujud. Kapan kita mengucapkan takbir? Pas kita mau bangkit. Jadi bukan sudah duduk di antara dua sujud baru takbir. Gitu. Tapi pas peralihan dari sujud mau bangkit, Allahu Akbar.
begitu. Jadi bukan sudah berdiri, sudah duduk gitu ya, baru Allahu Akbar. Nah, jadi diawali, jadi masa peralihan dari awal peralihan itulah kita mengucapkan takbir, begitu. Begitupun nanti peralihan antara gerakan ke gerakan yang lain, gitu ya. Baik, dapat dipahami Bapak serta Ibu sekalian mengenai beberapa takbir dalam peralihan gerakan sholat. Jadi kesimpulannya yang barusan, setiap peralihan gerakan sholat diselingi dengan ucapan takbir, kecuali saat bangkit dari ruku. Disunnahkan kita mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, begitu. Baik, ada yang perlu didiskusikan dulu nggak? Ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan ini? Oh ya, udah. Sebelum beralih ke yang lain dulu, enggak? Ya. Oh ya. Nah, ini ada sedikit perbedaan ya di dalam gerakan sholatnya faham Islam Syiah, gitu ya. Ia angkat tangannya itu lebih banyak. Pernah melihat nggak? Bapak pernah melihat? Oh, pernah melihat. Bangkit dari sujud, angkat tangannya tuh, Allahu Akbar. Mau sujud lagi, Allahu Akbar. Setiap peralihan mengangkat tangan. Kalau di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengangkat tangan hanya disunnahkan 4 saja tadi. Takbiratul ihram saat mengawali salat, gitu ya. Yang kedua mau ruku, bangkit dari ruku, gitu ya. Kemudian yang ketiganya adalah saat dari rakaat kedua ke rakaat yang ketiga. Hanya 4 itu saja, gitu ya. Sementara di dalam faham Syiah, itu gerakan ngangkat tangannya lebih banyak, gitu ya. Nah, kita yang memiliki pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah cukup 4 tempat saja. Dan itu sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, gitu ya. Jadi pertama tadi takbiratul ihram, kita angkat tangan. Kemudian mau ruku, kita angkat tangan. Bangkit dari ruku, kita angkat tangan. Kemudian bangkit dari duduk tahiyat awal menuju rakaat yang ketiga. Itu disunahkan juga mengangkat tangan. Kalau tidak mengangkat tangan, sah nggak sholatnya? Tetap sah. Karena mengangkat tangan itu hukumnya sunnah, bukan rukun, bukan wajib. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Baik. Setelah Pak Haji tadi apa? Ada lagi? Ya. Ya, betul. Rabbana walakal hamdu tadi ya. Ya. Ketika kita bangkit dari ruku, kita mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Kemudian dilanjutkan membaca doa Rabbana walakal hamdu. Atau ada bacaan doa yang lebih panjang. Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wal ardi. Terus panjang ya. Karena memang di sini banyak redaksi doa yang bisa diucapkan. Setidak-tidaknya tadi kita mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Itu sifatnya sunnah atau wajib? Sunnah. Nah, kalau sunnah berarti sepatutnya tidak kita tinggalkan supaya mendapat pahala meskipun sunnah, gitu ya. Tapi kalau tertinggal karena lupa atau karena satu dan lain hal, misalnya sholatnya tetap sah atau tidak? Tetap sah, gitu ya.
Jadi kalau misalnya, aduh ini ketinggalan ya Rabbana walakal hamdunya karena imamnya sudah keburu sujud misalnya, kita langsung sujud, sholatnya tetap sah. Namun kita kehilangan pahala sunnah dari mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Begitu. Begitu Pak Ji. Ya. Baik. Mangga. Ya. Ya. Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ya, seperti itu. Nah, memang di sana banyak redaksi. Banyak redaksi atau bacaan ketika i'tidal. Ya. Nah, sementara di dalam kitab Fiqhus Sunnah di sini mengambil yang paling minimalnya, yang minimalis gitu ya. Yang paling minimal kita mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Kalau kita membuka sifat salatnya Nabi SAW, di sana ada ragam jenis bacaan yang pernah dibaca oleh baginda Nabi SAW. Termasuk salah satunya Rabbana walakal hamdu mil'as samawati wal ardi, dan selanjutnya. Seperti itu. Nanti mungkin di lain kesempatan kita bahas kumpulan hadis-hadis tentang itu. Insyaallah itu ya. Nah, sementara yang dikutip di dalam hadis ini hanya yang paling minimal, yang paling pendek ya. Ketika kita mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, kita lanjutkan dengan Rabbana walakal hamdu. Ya. Bahkan di sebagian praktik sholat ya, Sami Allahu liman hamidah itu diucapkan oleh imam saja. Sementara makmum langsung mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Begitu. Dalam praktiknya seperti itu, gitu ya. Boleh nggak makmum membaca Sami Allahu liman hamidah juga? Boleh. Seperti itu ya. Jadi makmum, imam boleh mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Dan sekali lagi, ini hukumnya adalah sunnah. Tetapi meskipun sunnah, jangan sampai kita kekurangan pahala dari pahala sunnah itu. Ketika kita punya kesempatan, tidak terburu-buru, kita ucapkan kalimat-kalimat yang pernah diucapkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, Ajik. Ya. Baik, sudah cukup yang ini? Masih ada. Enggak? Ya, betul. Oh, jadi takbirnya 2 kali. Oh, double takbir ya. Baik. Nah, kalau kita mengacu kepada riwayat yang tadi, yang barusan kita baca, takbir dari sujud menuju bangkit ke rakaat berikutnya hanya cukup 1 kali takbir saja. Tidak perlu double. Gitu ya. Nah, misalnya gini kan, memang dari sujud itu kan ada yang transit dulu ya, istilahnya ada jeda dulu, duduk, kemudian baru setelah itu berdiri kan. Nah, ketika duduk sebentar sejenak, tidak perlu kita takbir lagi, tapi langsung berdiri saja. Jadi takbirnya betul tadi ketika bangkit gitu ya, Allahu Akbar, berdiri sebentar, duduk sebentar, setelah itu berdiri gitu ya. Ada juga yang langsung berdiri. Ya kan? Ada yang misalnya sujud, Allahu Akbar, tidak duduk sejenak, tapi langsung berdiri. Ada juga yang seperti itu, gitu ya. Nah, kalaupun kita terbiasa ada duduk sejenak sebelum berdiri, setelah duduk tidak perlu takbir lagi ketika mau berdiri. Jadi cukup langsung saja. Takbirnya hanya 1 kali tadi. 1 kali ketika bangkit dari sujudnya. Ya, betul. Ini mengambil tumak ninahnya seperti itu. Biar tidak terburu-buru. Ya, betul. Karena ada juga yang ketika sholat itu, ya terburu-buru gitu ya. Kayak dikejar-kejar apa gitu. Seperti itu. Padahal
sunnahnya atau bukan sunnah. Tumakninah itu hukumnya apa? Rukun, bukan sunnah. Ya, tumakninah hukumnya rukun. Ya, fardu. Yang kalau ketinggalan tidak sah sholatnya. Seperti kasusnya ada sahabat Rasul yang sholat ditegur sampai 3 kali. Kemudian setelah itu, ya Rasulullah, aku udah nggak bisa lagi sholat yang lebih bagus daripada yang aku lakukan saat ini. Kasih tahu saya, apa salahnya? Ternyata kekeliruannya itu adalah di masalah tumakninah. Terlalu terburu-buru. Ya, nah, tidak tumakninah seperti itu. Ya, ya. Oh ya. Andaikan misalnya ada orang lupa, tadi udah takbir apa belum ya seperti itu. Kemudian ternyata takbirnya jadi 23 misalnya gitu ya. Apakah batal sholatnya? Tidak batalkan sholat insya Allah. Karena sesuatu yang lupa itu ma'fuun anhu. Dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan lupa rokaat saja kan ada solusinya. Apa solusinya? Sujud sahwi. Ya, kalau kurang berarti mesti ditambah 1 rokaat. Kalau kelebihan bagaimana? Karena lupa, nggak apa-apa. Sholat zuhur ternyata 5 rokaat misalnya gitu. Karena lupa nggak apa-apa. Ma'fuun anhu, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena manusia itu ya kadang lupa seperti itu. Kadang lupa rokaat, kadang lupa bacaan gitu ya. Saking sibuknya pikiran di luar sholat gitu ya. Jadi fisiknya ada di masjid, tapi pikirannya ada di mana-mana gitu ya. Ada yang di rumah, mungkin ada yang di mall gitu ya. Ada yang di mana seperti itu. Nah, maka dari itu agama kita Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita supaya sholatnya tumakninah dan juga berupaya untuk khusyuk di dalam sholat, fokus konsentrasi di dalam sholat. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini dulu, sudah masuk waktu isya ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam hari ini ada nilai manfaatnya bagi kita sekalian. Ya, mari kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan bersama-sama melafalkan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.